Kamu juga aneh. Ya sekarang masa Dudung mau jenguk kuasain kamu nggak bolehin? Kamu juga aneh. Yang diurusin telepon Ikoh terus. Kesannya kalau nggak telepon Ikoh dunia kiamat gitu. Sopo senari sayang? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang, Ngapain kesini? saya mau nengok kuasain, Kang. Nggak usah, nggak perlu. Kamu mendingan pulang aja deh. Kuasain itu udah sembuh. Nanti kalau ngeliat kamu sakit lagi, malah tambah parah lagi. Saya nggak enak, Kang Dadang. Yang lain udah pernah nengokin, saya belum. Saya kan ketua PKK, pejabat RW. Saya teh bisa ditegur nantinya sama Pak Ustadz RW kalau saya tidak jenguk. Udah nggak apa-apa. Saya ikhlas kok kalau kamu nggak jenguk. Udah mendingan kamu pulang aja sana. Ini serius, Kang Dadang. Kamu nggak lihat wajah saya serius? Dang, biasa aja kali Dang. Jangan ngerasa terganggu ngeliat saya. Sok aja tuh, mangga dilanjut obrolannya. Jarang-jarang kan saudara kembar teh bisa akrab seperti ini. Hah? Dong, bunga, damang. Alhamdulillah, Kang Aceh. Cantik. Kamu teh bener-bener keterlaluannya, Dang ya. Gelo kamunya. Masa Dudung mau jenguk kuasain kamu nggak bolehin? Duh ampun, Dang. Kita ini sesama muslim, Dang. Apalagi sama-sama tinggal di Ciraos. Kalau ada orang sakit, kita semua merasa sakit. Kalau ada orang senang, kita semua merasa senang. Berisik. Masuk. Ya, Kang. Ayo. Kang Aceh. Sok, mangga. Pak, ada Dudung. Siapa, Dang? Ada Dudung, Pak. Oh, Dung. Masuk sini, Dung. Sini. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini. Saya sakit, Dung. Sudah diperiksa dokter Clara, Wak. Ini mah penyakit yang nggak perlu dokter, Dung. Sakit apa, Wak? Sakit cinta. Ya, itu mah salah satunya. Ini teh anak kamu? Iya, Wak. Anak saya, Barbara. Cium tangan dulu sama kakek, nak. Iya, Pak. Anak kamu teh cantik, Dung. Untung ya, mirip Eda, nggak mirip kamu. Iya, Wak. Saya juga bersyukur. Dung, boleh Barbara duduk di luar. Takut nular. Anak kecil nggak boleh deket-deket orang sakit. Iya, Wak. Barbara, kamu di luar dulu ya. Iya, Pak. Dung, saya teh kangen sama anak saya, Dung. Makanya, Dung, mumpung Barbara masih kecil, kamu puas-puasin main sama dia. Nanti kalau dia sudah besar, sudah sekolah, SMP, SMA, dia akan sibuk sama teman-temannya. Iya, Wak. Terima kasih nasihatnya. Apalagi nanti kalau dia sudah menikah, dia akan sibuk dengan keluarganya. Gak ada waktu lagi buat kamu. Saya teh nggak ngerti sama kamu. Kamu teh aneh sekarang. Kamu juga aneh. Ya sekarang masa Dudung mau jenguk kuasain kamu nggak bolehin? Kamu juga aneh. Yang diurusin telepon Ikoh terus. Kesannya kalau nggak telepon Ikoh dunia kiamat gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa?
Biasa, pedut berulah lagi. Masa Dudung mau nyenguk Wasain tinggal diperbolehkan? Ya pikir dia lucu kali. Ini siapa sih nyebarin gosip kalau Wasain itu sakit keras, padahal kan Wasain cuma sakit kepala doang. Tuh, ada lagi nih. Emang kenapa sih kok? Ya semua orang nanyain ke saya, kenapa dia belum nelpon Iko? Udah Kum, nggak usah berantem. Udah kita masuk aja ke dalam yuk, kasihan Wasain. Biasalah Kum, kalau orang yang kaya sakit kan jadi heboh sekampung, jadi isu besar. Ya nggak segitunya juga kali. Ini boleh masuk nggak? Bilangin Wasain supaya cepat-cepat sembuh. Biar bisa aniaya Dadang lagi, nya. Aniaya. Waalaikumsalam. Wah, saya pamit dulu ya. Buru-buru dong. Iya, Kang. Masih banyak kerjaan di rumah, Kang. Terima kasih ya, Dung. Iya, Wak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Aceng, Kang Dadang, saya pamit dulu ya. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Mari. Kum, Doi, 2 kali saya mimpi Ikoh meninggal. Wasain, Iko mah sehat. Yang meninggal EM, Wak. Iya, sejak EM meninggal, saya jadi kepikiran Ikoh terus, Doi. Bagaimana kalau Ikoh juga meninggal di sana? Dang, saya teh udah ngobrol banyak sama mertua kamu. Intinya, mertua kamu teh kesepian. Kamu tuh so tau banget sih, Ceng. Wasain itu tidak kesepian di Cibulan, cucunya teh banyak. Ini semua saya tahu cuma akal-akalan kamu aja kan. Supaya bisa jalan-jalan naik mobil, makan-makan gratis, kemana-kemana, segala macam sama dia. Kamu ngebohongin dia tahu. Saya tuh tahu kamu itu ngejual namanya Wasain kan supaya bisa deketin Lela. Janjian makan. Padahal nggak punya duit buat bayar. Umuran Wasain itu sudah tua. Gampang dibohongin. Zolim kamu. Aduh ampun, astagfirullahaladzim. Ampun kamu madangnya. Terserah kamu deh mau ngomong apa, Dang. Nih sekarang mendingan kamu telepon Iko. Suruh Iko ngobrol sama bapaknya. Mungkin dengan begitu kangennya Wasain teh terobati. Kamu kan tahu sendiri, Dang. Dang, sakitnya Wasain itu nggak ada obatnya. Obatnya cuma anak-anaknya, Dang. Kayak saya baru kenal kamu aja ya, Ceng ya. Ini semua akal-akalan kamu. Kalian itu cuma iri semua sama saya. Kamu pengen Iko dipecat kan? Karena pengiriman TKW ke Arab itu sudah dihentikan semua. Coba lihat Esi nanti. Kita lihat berangkat kemana. Nggak mungkin ke Arab. Lilis lagi. Nggak mungkin dia ke Arab. Kalian itu cuma iri. Karena Iko aja yang kerja di Arab. Pedut, enak aja sembarangan ngomong. Itu Eda, istrinya saudara kembar kamu di mana? Hah? Di Arab. Itu Atem, istrinya Idoy, di mana kerjanya? Di Arab. Tapi lihat tuh ekonominya. Idoy biasa-biasa aja. Udahlah, intinya kalian itu iri, dengki, tahu nggak? Pedut, Iko itu udah dewasa. Beda sama kamu, kalau kamu pikirannya masih anak-anak. Nggak mungkin cuma masalah begini ganggu pekerjaannya Iko. Iko sudah dikasih tahu, Wak. Mungkin nanti malam Iko telepon. Diizinin sama Dadang? Insya Allah diizinin. Ini Dadang yang nyuruh kok, Wak. Kapan? Tadi
tadi Dadang belum izinin. Alasan Dadang, dia takut kalau Iko nanti pekerjaannya terganggu. Saya bisa maklum alasannya. Dia takut kalau Iko nanti khawatir, terus maksain pulang, pekerjaannya hilang. Saya sebenarnya suka sama Dadang. Orangnya setia. Dia sayang banget sama Iko. Iya, Wak. Dadang setia sekali sama Iko.